Ya, sekarang kita di video tutorial terkait melakukan retur ya, retur dari pasien untuk obat-obat yang mungkin berlebih ya atau tidak dikonsumsi oleh pasien. Nah, pada prinsipnya untuk bisa melakukan retur itu kita tidak bisa menginput manual obat-obat yang mau diretur oleh si pasien, melainkan obat tersebut harus obat yang pernah diresepkan ya selama si pasien tersebut dirawat. Makanya kita untuk bisa melakukan retur kita harus masuk ke perawatannya dulu. Misalkan nih ada pasien rawat inap ya, dia pulang kemudian mau melakukan retur pasien, retur obat. Oke. Contohnya misalkan seperti ini ya, pasien yang udah pulang. Nah ini coba kita cek dari web farmasinya enggak. Oke, ini adalah beberapa ya. Ini kita sebagai contohkan. Oke, jadi kita memang harus masuk dulu ke menu perawatannya, cari apakah di rawat jalan, rawat darurat, rawat inap. Ya. Untuk proses returannya baik di rawat jalan, jadi maupun rawat inap itu semua sama. Ya, kita harus masuk. Kemudian kita masuk ke, kita cari ya pasiennya yang mau retur, by nama atau by nomor RM. Kita dapat klik kanan. Nah, di sini ada riwayat farmasi. Gitu. Nah, kalau kita lihat ini adalah riwayat farmasi pasien, obat-obat yang pernah diresepkan ke pasien, gitu ya. Obat-obat pernah diresep pasien. Jadi yang kita bisa retur itu hanya obat-obat ini. Nggak mungkin ada obat lain yang tiba-tiba mau diretur atas nama si pasien. Gitu. Setelah masuk di halaman riwayat ini, di sini ada tombol retur. Ya, di bagian bawah. Ini nanti tinggal kita klik aja. Oke. Nah, di sini ada keterangan bahwa stok retur akan masuk ke penyimpanan depo apotik. Gitu. Jadi obat yang setelah ini kita mau retur, otomatis stoknya akan masuk ke depo apotik. Nah, depo apotik ini sesuai dengan user yang login. Kebetulan user yang kita gunakan adalah user yang ada di apotik, makanya dia akan masuk ke situ. Kalau misalkan user yang ada di DPOGD ya, itu nanti juga kalau ketika user tersebut yang melakukan retur, nah itu masuknya juga nanti ke depo UGD seperti itu secara otomatis ya. Nah, untuk melakukan returnya di sini ada kolom jumlah retur. Di sini ada jumlah obatnya. Misalkan nih di sini kita mau retur di sini 2 ya, 1. Misalkan cefadroxilnya, Ranger Lactat, yang enggak kepake misalkan ya. Di sini kemudian moderatornya 2 kapsul. Nah, di sini ada subtotal retur 12.000, 2.000 kali 2 4.000 sehingga total nilai returnya sebesar 18.000. Ya, setelah mengisi jumlah returnya, tentu ini kita nggak bisa retur melebihi jumlah yang diresepkan juga ya. Misalkan kita masukkan 3, di sini jumlah retur melebihi jumlah batas yang bisa diretur ya. Yang bisa diretur batasnya cuma 1 karena sesuai yang sudah diresepkan sebelumnya. Setelah itu kita bisa klik simpan. Oke, setelah berhasil ada notifikasinya. Nah, di sini ada tombol cetak untuk mencetak returannya gitu ya, bukti retur. Nah, jadi kita akan cek ke stok farmasi ya. Di sini ada Ranger Lactat, Dispo sama cefadroxil. Oke, coba kita cari cefadroxil yang ini ya. Ini kita masuk ke kartu stok. Nah, di sini ada retur penjualannya. Oke, retur penjualan sebesar 2 kapsul. Ya, masuk. Kemudian tadi juga ada Dispo. Kita nyari Dispo di sini yang 3 cc ya. Ada keterangan kebidanannya Dispo 3 cc kebidanan. Bentar, ini ya, ini ya. Dispo 3 cc kebidanan, retur penjualan yang 12 Maret ya, 11 nomornya 002. Nah, ini 002. Nah, semua riwayat returan nanti ada di menu retur pasien ini. Oke. Ini
yang tadi kita retur 12 Maret ya. Kalau kita klik detail, ini detail returannya. Ini juga sama sih seperti yang tadi ya, untuk nyetak bukti retur. Selanjutnya kalau kita masuk ke riwayat si pasien yang tadi ya, nah, kita cari tadi yang ini. Di sini kita masuk lagi ke riwayat farmasi ya. Kalau kita lihat retur, nah ini tadi kita retur. Oke, kemudian resep yang tadi masuk dan kita retur, ini kan kalau kita cek, nah dari sini ada 6 kapsul diserahkan dan di bawahnya ada retur. Jadi di resepkan 6 kapsul, diserahkan 6 kapsul, tapi 2 kapsulnya di retur. Nah kalau kita lihat di sini untuk returannya ya. Jadi dari 92.000 total returnya adalah 18.000 sehingga tinggal 74.000. Jadi memang tagihan farmasinya kepotong ya, seperti itu. Ini juga di dalam riwayat itu jadinya cuma tinggal 4 kapsul, yang tadi sebenarnya ada 6 kapsul yang diresepkan. Oke ya, seperti itu untuk tutorial bagaimana melakukan retur. Terima kasih.